Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berbagai memberikan nikmat lahir batin, nikmat kecil dan nikmat yang paling besar. Dan yang salah satu daripada nikmat yang besar itu yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat ukhuwah, nikmat kita bisa melaksanakan ibadah yang lain. Salah satunya adalah ibadah sholat Jum'ah. Semoga ibadah sholat Jum'ah yang mulai kita lakukan sampai sekarang dan sampai kemudian yang terakhir kali kita melaksanakan ibadah Jum'ah yang terakhir, semuanya dinilai pahala dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa berselawat, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dikuatkan untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita kelak nanti dianggap oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya, diaku sebagai umatnya, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari yang yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan semua harta kekayaan. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri dan kepada semua yang hadir. Marilah kita senantiasa bersama-sama menjaga iman kita, merawat kedekatan kita, merawat ketaatan kita, bahkan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan cara seperti itulah merupakan bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan carilah bekal, tetapi fa inna khairaz zadi taqwa, tidak ada bekal yang paling baik dan tidak ada bekal yang terbaik untuk menuju Allah, untuk pulang kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, kecuali bekalnya adalah takwa.
Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Jumat ini kita memasuki di pertengahan bulan Muharram. Bulan Muharram, kata baginda Rasulullah SAW, disebut sebagai syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya bulan ini, sehingga bulan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya bulan ini. Bahkan semua bulan Allah yang punya. Tetapi khusus untuk bulan Muharram ini adalah Allah menamakannya sebagai syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya Al-Quranul Karim, Allah memberikan sedikitnya 4 jaminan. Yang pertama, fala khaufun alaihim. Allah akan cabut ketakutannya. Ketakutan masa depan, ketakutan takut tidak makan, ketakutan anak kemudian tidak bisa sekolah, kuliah, biaya ini dan biaya itu, takut proyek tidak lancar, takut perusahaan gulung tikar. Asalkan saja kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, ikut apa kata Al-Qur'an. Yang pertama, fala khaufun alaihim, maka akan dicabut rasa ketakutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yukhawwifullahu syaitan." Sebetulnya yang menakut-nakuti di dalam diri kita adalah setan, laknatullah subhanahu wa ta'ala, laknatullah. Dan obatnya supaya dihempaskan, diusir rasa kesedihan itu adalah dengan mengikuti Al-Quran. Yang kedua, kalau kita mengikuti Al-Quranul Karim, wala hum yahzanun, Allah hilangkan rasa kesedihan. Semua kita pasti punya kesedihan. Semua orang yang hidup punya kesedihan. Tapi orang yang mengerti bahwasanya Al-Quran adalah Allahumma ij'al rabi'a qalbi wa jala huzni. Rasulullah SAW memberikan aturan main bagi kita yang sedih. Bacalah doa ini, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini adalah sebagai penyejuk di hatiku, wajala'a hazni, dan sebagai pengusir daripada kesedihanku. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, redaksinya sama di dalam surat Toha ayat 123. Faman tabi'a hudai, faman ittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Yang satu, yang kedua ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-38. Yang ini ada di dalam surat Toha ayat 123. Yang ketiga, jadi kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ay al-huda, karena Al-Qur'an disebut juga sebagai al-huda, petunjuk. Diikuti, diamalkan ajarannya, bukan hanya saja dibaca, bukan hanya saja dihafalkan, bukan hanya saja diterjemahkan, bukan hanya saja ditadaburi, tapi lebih daripada itu, yaitu kita mengamalkan apa yang sudah kita baca, kita mengamalkan apa yang sudah kita hafal dan kita terjemahkan serta kita tadaburi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fala yadhillu, kata Allah, tidak akan sesat hidup kita. Tidak akan sesat anak cucu kita.
punya pergaulan. Kenapa? Karena sudah dibimbing dengan Al-Quranul Karim. Anak kita kalau sudah di hatinya ada Al-Quran, kita lepaskan kemana saja. Mau kita kuliahkan ke Eropa, bahkan ke negara barat sekalipun yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Al-Quran, asal dipegang Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, mau bergaul dengan siapapun, maka tidak akan pernah dia terbawa arus, tidak akan pernah dia terwarnai. Yang ada dialah yang akan mewarnai pergaulan sekitar. Dan yang terakhir adalah wala yashqa, tidak akan sengsara. Kalau betul-betul kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu allamal Quran, Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rahman itu bahwasannya ranking nikmat yang pertama yaitu Ar-Rahman. Dia Allah Ar-Rahman. Dan nikmat yang pertama adalah allamal Quran. Dia Allah memberikan kita Al-Quran. Bahkan dia Allah yang mengajarkan Al-Quran pada hakikatnya adalah Allah. Melalui para kiai, melalui para ustadz, melalui para guru-guru. Dan pada hakikatnya yang mengajarkan Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran ini diikuti, wala yashqa, tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah sengsara. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah kitab yang berkah. Fattabi'u, ikuti aturan main Al-Qur'an. Makanya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kemudian banyak sedih berkepanjangan, merana berkepanjangan, bawaannya sedih, galau dan lain sebagainya. Pertanyaannya, karena memang jauh daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti Al-Quranul Karim ini, kita senantiasa membacanya. Tidak pernah dalam satu hari kita kosong dari membaca. Tidak pernah satu hari kita kosong daripada menterjemahnya, mentadaburinya, bahkan kemudian kita bergerak, action, mengamalkannya. Maka 4 keutamaan ini Allah akan berikan. Yang pertama, Allah cabut kesedihan. Kemudian yang kedua, Allah cabut rasa ketakutan dari berbagai macam apapun. Yang ketiga, tidak akan pernah sesat. Dan yang terakhir adalah tidak akan pernah celaka dunia dan akhirat. Karenanya pantas kalau baginda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, rawahu Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di waktu kecilnya dia belajar Al-Quran, maka Allah akan campur dagingnya, kulitnya, darahnya, bahkan tulangnya dengan Al-Quranul Karim. Kalau belajarnya dari kecil. Artinya anak ini yang sudah belajar Al-Quran dari kecil, di masa depannya ketika dia sudah dewasa, maka hidupnya akan selalu dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Bagi kita barangkali yang sudah merasa tidak muda lagi, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah kemudian kita berkecil hati. Allah membesarkan kita. Kita masih ada waktu dan kesempatan. Jangan pernah sekali-kali kita menjauh daripada Al-Quran. Jangan pernah sekali-kali kita berani menjauh daripada Al-Quranul Karim. Meskipun kita sudah tidak muda lagi. Terus belajar tiada henti. Belajar membacanya. Belajar kemudian kita menerjemahkannya. Belajar kemudian kita menghafalkannya. Walaupun satu hari satu ayat. Belajarlah kemudian kita mentadaburinya perlahan-lahan di keheningan malam. Untuk kemudian kita belajar action. Mengamalkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita terjemahkan, apa yang sudah kita tadaburi. Dan dengan cara seperti itu, hidup kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa, bahkan dunia dengan Al-Quranul Karim akan selamat, akan bahagia dunia wal akhirat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita menengadahkan kedua tangan kita. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat kita, bahkan taubat semua kaum muslimin, semua umat Nabi Muhammad, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang semua dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan, selamat, bahagia, berkah dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma la taj'al fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana min ahli al-Qur'an, min ahli al-Qur'an wa min ahli al-jannah wa min ahli al-hikmah wa min ahli al-barakah wa min ahli al-khair wa min ahli al-mahabbah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي المبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar wa aqimus salata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.